Pemirsa, masyarakat Indonesia sedang dihebohkan dengan peraturan pemerintah yang mewajibkan pekerja, baik PNS, pegawai swasta maupun pekerja mandiri atau freelancer untuk ikut program simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Nah, berdasarkan aturan ini, gaji para pekerja akan dipotong sebesar 3% setiap bulannya. Masyarakat Indonesia belakangan ini dihebohkan dengan aturan terkait pemotongan gaji untuk simpanan TAPERA atau tabungan perumahan rakyat. Potongan simpanan TAPERA tercantum dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA. Tujuan simpanan TAPERA disebutkan untuk membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Yang wajib menjadi peserta adalah pekerja dengan usia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum peserta TAPERA. Pekerja yang dimaksud adalah ASN, TNI Polri, pegawai BUMN, pekerja swasta, dan pekerja mandiri atau freelancer. Besaran simpanan TAPERA ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta pekerja, 0,5% akan ditanggung pemberi kerja dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri atau freelancer menanggung beban potongan seluruhnya sesuai dengan penghasilan yang diterima. Presiden Joko Widodo meyakini simpanan TAPERA akan bermanfaat untuk masyarakat walaupun akan ada pro dan kontra. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Pemerintah memberikan waktu untuk pendaftaran pekerja kepada Badan Pengelola TAPERA paling lambat tahun 2027. Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait gaji pekerja yang rencananya akan dipotong sebesar 3% untuk simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA, kami sudah bergabung bersama pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Bapak Trubus Rahardiansyah. Selamat pagi Pak Trubus, semoga sehat selalu. Halo, Baik. Bisa nggak suara? Iya, Halo? sudah Pak, sudah terdengar suaranya Pak. Ya, itu studio itu. Oke, Ya. Pak Trubus, ini kan kalau bisa kita bilang sepertinya kebijakan yang kurang populer ya, karena lagi-lagi nih gaji para pekerja tuh kena potong. Kemarin aja orang-orang pada pengennya gajinya naik, tapi sekarang malah ada pemotongan gaji. Pemotongan dengan biaya hidup yang semakin naik, dipotong lagi gaji itu gimana Pak Trubus? Iya, ini memang kebijakan PP 21 itu memang jujur membebani masyarakat ya, sangat bagi masyarakat, karena di dalam PP 21 itu tidak saja mengatur bagi mereka yang bekerja di perusahaan itu karyawan tetap ya, tetapi juga mengatur yang mandiri atau dalam kategori freelance. Nah, itu yang menurut saya agak memberatkan itu. Kalau yang kategori karyawan itu yang di bawah perusahaan itu kan ada tanggung jawab perusahaan kan, karena di situ ada 0,25 lah atau berapa gitu, dari 3%. Misalnya kalau UMP Jakarta ini 5 juta, berarti dia harus membayar 150.000. 150.000 itu berarti yang karyawannya membayar 125.000, sementara yang 25.000 ditanggung oleh perusahaan. Nah, cuman ini kan perusahaannya jadi berat juga. Kalau karyawannya sampai 1.000 misalnya nanggung seperti itu, apakah itu akan efektif aturan itu? Kemudian bagi karyawan mandiri yang freelance yang berat sekali harus menanggung sendiri, tanpa ada keringanan-keringanan. Nah, kalau ini berlanjut tentu kemudian berat bagi kategori terkait dengan tumpang tindihnya aturan sebelumnya, karena kita ada jam sostek ya atau BPJS ketenagakerjaan. Nah, itu kita juga dapat potongan kan Pak? Nah, itu kan ada potongannya, apalagi mereka yang ngambil untuk renovasi rumah, untuk dapat rumah juga KPR, yang sudah punya KPR gimana? Apakah termasuk dia harus juga wajib di situ juga gitu, harus membayar. Ini kan sesuatu yang
menurut saya juga agak rumit gitu ya, di mana kemudian nggak mungkin seorang karyawan dibebani dua kewajiban itu, sementara ada kewajiban yang lain seperti BPJS gitu. Yang ya ketika saya melihat ini Mas, ini jadi tidak populer menjadi pro kontra karena apa? Karena ini tanpa sosialisasi dulu. Jadi ujuk-ujuk itu langsung diterapkan gitu ya Pak ya. Diterapkan gitu. Jadi masyarakat kaget kan gitu, kaget karena apa? Karena selama ini berlaku bagi ASN memang yang 2020 atau diterapkan sejak 2021 itu. Itu maklumi karena ASN itu sifatnya gajinya tetap gitu lah. Artinya memang rutin. Nah, pertanyaannya bagi mereka yang mandiri ini bagaimana mau rutinnya itu gitu kan sesuatu yang ini menurut saya rumit sekali gitu. Nah, kemudian yang aturan itu kan ditegaskan ini kelemahannya di aturan itu kalau yang ASN kan diatur oleh Menpan RB ya, Menpan RB. Nah, sementara untuk yang kategori karyawan buruh ini dan yang mandiri itu kan diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja. Persoalannya kalau yang mandiri masa diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja, dia nggak ada hubungannya dengan tenaga kerja gitu. Nah, ini dia tuh Pak Trubus. Bukannya bingung lagi kan gitu. Karena kalau yang tenaga kerja ini hanya mengait Undang-Undang 13 Mas, Undang-Undang juga kan itu kewajibannya di bawah Kemenaker. Kayak itu yang tenaga kerja buruh, artinya mereka statusnya karyawan tetap. Nah, kalau yang freelance ya nggak ada kan freelance. Bagaimana dia di bawah siapa, kementerian siapa, nggak mungkin kita di bawah Kemenaker gitu lah. Ini akan menimbulkan persoalan juga Mas menurut saya. Pak Trubus, tapi kalau Anda melihat kebijakan ini urgent tidak dilakukan oleh pemerintah, apalagi tadi menyasar orang-orang juga di luar ASN, karyawan swasta kena, freelance kena, dan di tengah kondisi yang sekarang seperti ini, ekonomi yang saat ini seperti apa Pak urgensinya untuk diterapkan kebijakan ini? Ya, kalau menurut saya sih memang ini belum urgent Mas. Artinya walaupun niatnya baik, tetapi perlu, karena kebutuhan rumah itu sangat mendasar. Dan memang harga rumah kan makin hari makin mahal ya. Ini sangat membantu sekali. Cuman menurut saya ini perlu dikaji dulu, dalam arti perlu satu dialog publik dulu, sosialisasi dulu, karena ujung-ujungnya ini nanti kan persoalan edukasi masyarakat kan. Dalam arti di situ masyarakat harus sadar, punya kesadaran bahwa dia wajib membayar tapera itu gitu loh Mas. Itu yang jadi persoalan. Lah kalau kemudian kita tiba-tiba menerapkan seolah-olah kan negara memungut kan secara paksa kepada warga masyarakat gitu. Nah, ini kan yang menimbulkan pro kontra di publik gitu loh Mas. Ini persoalan di situ. Yang kedua juga sejauh mana urgensinya ini, ya ini memang urgensinya belum terlalu mendesak juga Mas, karena memang persoalannya kan masyarakat sendiri masih dihadapkan oleh kebutuhan sehari-hari, apalagi kebutuhan pangan yang ini, apalagi kemarin soal UKT aja masyarakat sudah ramai. Makin banyak lagi beban masyarakat ini Pak. Beban lagi kan gitu. Nanti saya harap nih Pak Presiden berikutnya dalam ini Pak Prabowo seperti kepedulian soal UKT kan akhirnya reda juga, karena setelah Pak Prabowo mengatakan bahwa ini harusnya pendidikan itu gratis gitu kan. Jadi ini terkait dengan tapera ini, saya kan nanti pasti akan turun tangan. Saya yakin belum bisa diterapkan dalam waktu jangka pendek ini, Mas. Semoga ini ya Pak ya, dengan banyaknya suara-suara penolakan dan juga kita yang kritis terhadap hal ini nanti bisa dikaji kembali atau nanti mungkin bisa dihapuskan gitu ya untuk hal ini. Karena ini Mas, yang disusul itu di PP-nya 21 itu nggak mengatur mengenai hak kewajibannya seperti apa. Ya, itu jadi harus dijelaskan lagi gitu ya Pak ya, peraturan dan sosialisasi tadi yang Pak Trubus sampaikan tadi. Baik. Terima kasih Pak Trubus, pengamat kebijakan publik telah bergabung di News Today hari ini. Salam sehat selalu Pak, sampai jumpa. Ya pemirsa, jangan beranjak karena iNews Today masih akan kembali dengan informasi gelombang penolakan rancangan undang-undang penyiaran muncul di sejumlah daerah. Tetaplah bersama iNews Today.